Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia Education Talk, Bosowa Education dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Aziza Mas dapat kembali hadir untuk memandu episode dari Education Talk Sekolah Alam Bosowa. Nah, senang sekali juga rasanya kita sudah menyambut tahun ajaran baru untuk siswa dan siswi di Sekolah Alam Bosowa. Artinya sudah ada nih siswa-siswi yang kemarin udah naik kelas, ada juga yang baru masuk. Nah, kita mau tanya-tanya untuk orang tuanya dulu nih. Kenapa sih sebenarnya di semester ini atau di tahun ajaran ini pada akhirnya tuh memilih untuk melanjutkan pendidikan anaknya di Sekolah Alam Bosowa. Nah, bersama saya sudah ada Ibu Umu yang akan berbagi ceritanya tentang putra dan putrinya yang berada di Sekolah Alam Bosowa. Selamat datang Ibu Umu. Ya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama Ya. Ibu. Ibu boleh sedikit diceritakan putra-putrinya ada berapa yang di Sekolah Alam Bosowa? Sekarang di Sekolah Alam ada dua-duanya putri. Yang pertama itu kelas 1 SD, usianya sudah hampir 7 tahun. Yang kedua di TK, sekarang di TKB, usianya hampir 5 tahun. Iya. Kalau saya dengar Ibu sebelumnya ternyata di tahun ajaran kemarin juga ternyata sudah di Sekolah Alam Bosowa. Iya, alhamdulillah kedua putri saya sudah sekolah di Sekolah Alam itu kurang lebih 3 tahun lah. Sudah hampir 3 tahun. Jadi yang kakak ini sudah dari TKA di Sekolah Alam Bosowa sampai lanjut ke tingkatan SD. Yang adik mulai dari playgroup ke TKA sampai sekarang di TKB. Baik, nah ini yang menarik Ibu. Kenapa sebenarnya pada akhirnya memilih melanjutkan? Apalagi kan yang dari TK ke SD, TK-nya Sekolah Alam Bosowa, terus sayangnya lanjut lagi SD-nya Sekolah Alam Bosowa, terus yang playgroup ke TKB-nya lagi ya Ibu. Dalam pemilihan sekolah anak memang pasti tiap orang tua punya pertimbangan ya. Saya sendiri dengan suami itu punya beberapa pertimbangan lah untuk memilih sekolah. Kurang lebih kalau saya ada yang pertama pasti saya mempertimbangkan kurikulumnya dulu. Kurikulum di sekolah tersebut seperti apa. Yang kedua tenaga pengajarnya. Yang ketiga lingkungan sekolah. Keempat sarana dan prasarana sekolah tersebut, dan yang terakhir itu lokasi sekolahnya. Pasti ini. Dari beberapa sekolah yang selama ini kami perhatikan, akhirnya jatuh ke Sekolah Alam Bosowa. Awalnya sih sebenarnya saya berpikiran itu anak-anak kecil tidak perlu untuk sekolah lebih cepat, karena kan pemikiran apalagi yang beredar selama ini kalau misalnya anak-anak itu tahapannya dia masih harus bermain, tidak harus dipaksa untuk belajar. Akhirnya saya mau menyekolahkan anak itu karena si kakak ini usianya udah hampir masuk SD, dan SD sekarang kan dituntut untuk harus ada ijazah TK kan. Jadinya saya coba-coba dulu trial lah ke Sekolah Alam Bosowa. Pas trial alhamdulillah cocok dengan Sekolah Alam Bosowa. Si adik juga jadinya jatuh cinta sama Sekolah Alam Bosowa. Jadi langsung lah dua-duanya dimasukkan di Sekolah Alam Bosowa. Baik Ibu, dari 5 pertimbangan tadi apa yang dilihat, apa yang memutuskan 5 tadi itu? Pertama ditrialkan dulu ya anaknya. Apa kesimpulannya Ibu setelah ditrialkan, dan 5-nya itu apa kesimpulannya? Yang pertama kan dari sisi kurikulumnya. Di Sekolah Alam Bosowa itu kita ada namanya metode sentra. Di metode sentra ini lebih ke pendekatan tahapan perkembangan anak. Jadi metode belajarnya itu disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak, disesuaikan dengan usia anaknya. Jadi itu yang saya merasa berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya. Yang kedua tenaga pengajarnya. Tenaga pengajarnya mungkin kalau dari luar memang kita belum tahu ya tenaga pengajarnya seperti apa, kemampuan tenaga pengajarnya seperti apa. Tapi pada masa trial saya bisa lihat skillnya tenaga pengajarnya dan ininya, terutama dalam komunikasi dengan anak. Di Sekolah Alam Bosowa itu diterapkan komunikasi positif antara guru dan anak. Jadi orang tua pasti punya kekhawatiran sendiri ya sama pola komunikasi anak, apalagi kalau misalnya anaknya sudah keluar dari lingkungan rumah. Karena kan lingkungan pertama anak itu di rumah ya. Kalau keluar dari lingkungan rumah sudah ke lingkungan di luar, banyak sekali bahasa-bahasa yang mungkin negatif yang bisa ditangkap sama anak tanpa anak tahu artinya seperti apa. Dan di Sekolah Alam itu alhamdulillahnya ini komunikasinya sangat-sangat positif.
Nah, seperti itu. Terus yang ketiga tadi selain tenaga pengajarnya, lingkungan sekolah. Di sekolah alam itu lingkungannya menurut saya sangat sehat ya, karena anak tidak betul-betul terkungkung dalam satu ruangan, di mana anak-anak ini ada aktivitas di luar, jadi ada sirkulasi udara yang memang sangat dibutuhkan, apalagi sejak kemarin COVID, banyak virus, banyak ini, dan dengan menyekolahkan di sekolah alam itu menurut saya hal yang penting, meskipun faktor lokasi mungkin agak ini ya, karena memang lokasinya agak jauh, tapi meskipun lokasi jauh itu bagi saya itu sudah gugur dengan faktor-faktor lain yang sudah terpenuhi seperti itu. Baik Ibu, untuk dua-dua putrinya karena melanjutkan pendidikannya untuk ke sekolah alam, sebelumnya sudah di sekolah alam terus melanjutkan. Apa persiapannya Ibumu sebagai seorang orang tua untuk persiapkan anaknya memasuki tahun ajaran baru, apalagi yang dari TK ke SD, dari playgroup ke TK? Sebenarnya sih kalau untuk persiapan selama anak-anak sekolah di sekolah alam musola, saya merasa tidak terlalu banyak butuh persiapan, karena anak-anak juga di sekolah sudah disiapkan untuk mereka akan lanjut ke jenjang selanjutnya, sama kayak yang masuk SD. Di SD itu mereka ada yang namanya tahapan masa transisi. Jadi ada masanya pada saat di akhir semester kedua, siswa-siswa TKB dia akan diikutkan dengan ini kakak-kakaknya di kelas 1. Mereka akan mengenali seperti apa sih nanti metode pembelajaran, seperti apa sih nanti kegiatan pas di SD, seperti itu. Jadi kalau dari orang tua untuk anaknya, paling masa-masa liburan itu ya buat anak se-enjoy mungkin, sesenang mungkin, sebahagia mungkin, dan supaya mereka lebih nyaman memasuki masa sekolahnya nanti, seperti itu. Dan kalau saya juga sering podcast dengan guru-guru dari sekolah alam, karena katanya memang di sana bukan belajar dalam arti belajar yang mungkin dahulu orang tua sering pikirkan, tapi jadi menggugurkan kekhawatiran orang tua tentang nanti anaknya di sana belajar terlalu cepat. Justru di sana kebanyakan main, tapi mainnya yang banyak menstimulasi ya Ibu. Iya, betul. Sama seperti misalnya contohnya pelajaran yang mungkin anak-anak hindari selama ini, misalnya kayak pelajaran matematika gitu kan. Di sekolah alam itu tidak ada yang plek-plek pelajaran matematika kita ya harus 1 kali 1 berapa, ini nggak ada. Jadi malah gelar karpet, belajar di taman, terus pelajarannya yang memang menyenangkan buat anak-anak metodenya, jadinya anak lebih enjoy dan bersemangat untuk sekolah lagi besoknya. Seperti itu. Ibumu sudah 3 tahun anaknya sekolah di sekolah alam Bosowa. Ada tidak pengalaman paling berkesan yang dilihat dari perkembangan anaknya selama di sekolah alam Bosowa? Kalau selama sekolah di sekolah alam sebenarnya semua pengalaman berkesan ya. Mungkin salah satu yang paling berkesan itu pada masa trial. Ini tidak dipungkiri, pada masa trial atau pada masa awal masuk anak sekolah pasti akan ada orang-orang tua yang menunggui anaknya. Karena anak-anak sulit untuk berpisah, apalagi dia baru memasuki lingkungan yang baru. Nah di masa itu anak saya yang pertama memang dia agak-agak ini ya, dia lebih pendiam, lebih dekat sama saya, beda sama yang kedua. Yang kedua dia dengan lingkungan baru langsung gabung saja. Yang pertama ini dia minta ditungguin lah, harus selalu lihat saya lah. Tapi ini yang saya terkesan itu sama guru-gurunya. Mereka meminta saya, sudah Bu, jangan terlalu lama ditungguin, di sini saja. Karena mereka membangun trustnya siswa terhadap gurunya. Jadinya anak saya itu saya tidak tunggu terlalu lama, cuma sehari. Hari kedua, ketiga, dan selanjutnya sudah cuma ngantar sampai di mobil, mereka turun sudah aman. Seperti itu sih. Itu yang bikin ini. Dan yang kedua, anak-anak kan biasa agak sulit ya dibangunkan pagi, apalagi anak TK, anak SD yang masuknya jam 7, otomatis kita harus bangun lebih subuh dong, lebih pagi, apalagi lo bekasi rumah yang lebih jauh. Nah, trik untuk membangunkan anak saya merasa unik, karena cukup saya panggil namanya, misalnya bangun, hari ini mau sekolah enggak? Kalau misalnya belum bangun, hari ini kita enggak sekolah ya, karena sudah akan terlambat. Dan itu pasti otomatis langsung bangun anaknya. Karena apa? Semangat untuk sekolah lagi.
Betul, saya juga sering dengar cerita dari orang tua di sekolah alam. Justru katanya walaupun sakit tetap mau ke sekolah. Iya, malah mereka sedih kalau tidak hadir ke sekolah. Mereka sangat menyayangkan kalau ada momen-momen sekolah yang terlewatkan. Seperti itu. Dan itu jadi sebuah hal yang luar biasa ya Bu bagi seorang orang tua, melihat dulu mungkin pendidikan tidak dilihat seperti itu, tapi sekarang justru anak-anak semangat untuk pergi sekolah. Iya. Dulu saya beranggapan anak-anak itu di TK, sebenarnya TK tidak terlalu dalam tanda kutip tidak terlalu penting lah buat anak-anak, paling formalitas supaya dapat ijazah masuk SD. Tapi setelah saya memasukkan anak saya di sekolah Alam Bosowa, di mana betul-betul anak saya distimulus sesuai dengan perkembangannya masing-masing. Saya langsung berpikir kenapa tidak dari dulu ya saya masukkan. Dan saya bersyukurnya alhamdulillah anak yang kedua bisa masuk lebih awal dibanding kakaknya. Malah saya kepikiran kan di sekolah Alam Bosowa ada ada jenjang baby house-nya, bukan cuma jenjang playgroup dan TK. Di baby house kan ada dari umur 3 bulan ya. Malah saya kepikiran kalau ada rezeki anak lagi, pokoknya dari 3 bulan anak saya sudah harus masuk di situ, karena memang baby house-nya di sekolah Alam Bosowa itu tidak seperti tempat lain yang memang seperti mungkin boleh dikatakan kayak penitipan anak betul. Di baby house itu kadang mungkin orang tua berpikir anak 3 bulan ngapain sih di sekolah, padahal di sekolah alam itu anak 3 bulan pun itu ada kurikulumnya loh. Gitu. Mereka dikenalkan warna, dikenalkan suara dan lain-lain, dan itu sangat membantu apalagi untuk ibu-ibu seperti saya yang bekerja, yang mungkin waktunya kurang dengan anak. Betul Ibu, itu juga tanggapan yang pernah saya dengarkan dari orang tua yang lain. Kalau bekerja pasti kan merasa nanti takut waktunya kurang untuk bersama anaknya, tapi merasa aman setelah menitipkan atau setelah menyekolahkan anaknya di sekolah Alam Bosowa, karena ya itu tidak terasa bahwa anaknya jauh dari orang tua, justru semakin terasa perkembangannya setelah di sekolah Alam Bosowa. Alhamdulillah, makanya sekolah Alam Bosowa ini bagi ibu-ibu seperti saya yang memang juga bekerja sangat-sangat membantu, karena meskipun saya tahu misalnya ilmu parentingnya, saya bisa melakukannya, tapi di luar itu saya tidak punya waktu lebih untuk itu, daripada anak saya cuma tinggal di rumah dititipin sama orang tua atau malah babysitter yang mungkin betul-betul cuma menjaga. Mendingan saya masukkan di sekolah alam yang memang mereka distimulus sesuai dengan tahapan perkembangannya, dan itu juga orang tua bisa lihat perkembangan anaknya di setiap penerimaan rapor. Karena rapornya tidak sama kayak di sekolah lain yang ada angkanya atau apa. Mereka memang ada webbing perkembangan anaknya. Jadi kita tahu tahapan yang mana yang masih kurang, tahapan yang mana yang orang tua butuh support lebih, seperti itu. Jadi tidak terasa jauh juga dengan sekolahnya ya Ibu, justru terasa dekat dengan sekolah alam karena pas pembagian rapor ataupun bahkan di keseharian gurunya aktif untuk memberitahukan tentang anaknya. Tiap hari itu kita orang tua tetap pasti terima laporan anak, karena kalau misalnya awal-awal kayak gini, saya kan suka ini kalau pulang sekolah jemput anak-anak, hari ini di sekolah ngapain, hari ini aktivitasnya apa, malah salah satunya itu kadang lupa Bu, ternyata belakang-belakang saya cari tahu dia kadang lupa itu cuma alasan karena mungkin sudah lelah, sudah mengantuk. Tapi dengan laporan-laporan guru tiap harinya ada dokumentasinya, ada dalam bentuk narasinya, anak-anak di sekolah ngapain aja, sampai makannya pun diinformasikan, makan di sekolah apa saja. Itu sangat-sangat membantu sebenarnya bagi orang tua untuk mengetahui apa saja aktivitas anak di sekolah. Jadi orang tua ada rasa tenang ya Ibu menyekolahkan anaknya di sekolah alam. Iya, karena ada aktivitas apapun di sekolah, sampai ada cekcok sama temannya lah, atau ada apanya pasti dilaporkan semua sama gurunya. Anak mengantuk saja pasti dilapor semua sama guru, sangat detail. Jadi itu bisa bikin kita tenang, meskipun anak mungkin di sekolah dari pagi sampai sore seharian ya, waktunya sangat lama lah di sekolah. Bisa dengan orang tua, dengan anak usia segitu mungkin orang tua pasti was-was lah pasti ya. Tapi dengan laporan yang sangat-sangat lengkap disertai dengan dokumentasi dari sekolah,
itu sangat membantu sih. Baik Ibu, mungkin yang terakhir ini Ibu, boleh sedikit disampaikan juga pesan dan kesannya selama ini setelah menyekolahkan kedua-dua putrinya di sekolah Alam Bosowa, dan mungkin pesan dan kesannya boleh kalau sesama orang tua yang melihat pastikan lebih terasa ya Ibu. Boleh silahkan Ibu. Saya sih sebenarnya kalau pesan buat orang-orang tua di luar sana yang baru akan menyekolahkan anaknya, masih proses pencarian sekolah untuk anaknya, carilah sekolah yang memang sesuai dengan kebutuhan anaknya. Jangan hanya memilih sekolah yang memang lagi populer atau sekolah yang mahal, karena itu belum tentu, itu tidak menjamin akan membantu anak di masa-masa tumbuh kembangnya ini. Seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Ibu Mumu sudah bergabung bersama menceritakan pengalamannya sebagai seorang orang tua, dan senang sekali setiap podcast bersama orang tua selalu pasti yang diberikan adalah banyak hal-hal positif setelah memasukkan anaknya sekolah di sekolah Alam Bosowa. Semoga kedepannya putri-putrinya semakin kelihatan ya Ibu, semakin berkembang lagi di sekolah Alam Bosowa. Dan mungkin kalau tahap SD berarti baru masuk SD kelas 1 ya Ibu? Iya, baru kelas 1 SD. Masih sampai kelas 6 nanti kedepannya. Iya, insya Allah. Adiknya juga TKB ya Ibu? Iya, TKB, tapi mungkin 2 tahun lagi lah baru masuk 2 tahun SD. lagi. Jadi bersama dengan sekolah Alam Bosowa ya masih ada kurang lebih 8 tahun insya Allah ke depannya. Baik, terima kasih banyak Ibu Mumu sudah bergabung bersama. Terima kasih banyak teman-teman dan pemirsa di luar sana yang sudah menyaksikan. Mungkin kalau habis setiap nonton podcast di sekolah tentang sekolah Alam Bosowa, orang tua di luar sana semakin yakin untuk memasukkan anaknya bersekolah. Nah, mungkin kalau masih bingung ataupun masih mau coba-coba, boleh datang langsung untuk coba trialnya di sekolah Alam Bosowa. Siapa tahu setelah trial semakin yakin juga untuk menyekolahkan anaknya di sekolah Alam Bosowa. Ya, sekolah Alam Bosowa itu ada dari baby house, playgroup, TK sampai SD-nya di kelas 6. Terima kasih banyak semuanya sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.